Asumsi saya Saya di situ sama para batu Gini, tahu. asumsi dia. Saya laki-laki. Saya itu asumsi saya Saya di situ sama para batu tahu. Gini, memang nggak bisa bang, asumsi nggak dia. bisa. Saya laki-laki. Anda Saya ini itu gentleman. asumsi gitu. Asumsi saya jawab asumsi oke. Jadi gini pemahaman Dengerin dulu, para. dengerin dulu, dengerin Jadi dulu. gini nih pemahaman Ya para. coba saya pengen dengar. Oke, ayo. Jadi begini pemahaman paraka, ketika Yesus itu menjelaskan dalil tentang pembaptias, barang siapa yang tidak dibaptis kan masuk neraka. Lalu bagaimana dengan orang-orang sebelum yang dibaptis kan gitu. Nah, Oke, nanti saya jelasin ya, Bang. jawabannya Saya ini pelakunya nih, Bang. pletot-pletot itu loh. Saya bukan Ini kan konteksnya pletot-pletot. jelas. Gini Bang. Saya Konteksnya jelasin jelas. pertanyaan Orang dia. yang nggak dibaptis masuk Gini. neraka kan gitu. Gini, Abang harus mengerti juga. Abang harus di sini nggak boleh berat sebelah, ya kan? Mendengar, kita harus tahu jawaban. Saya nggak pernah dikasih jawab. Selalu begitu saya ngomong 3 kali, saya ngomong 4 kali, dia 200 kali. Gimana saya mau jelasin? Disuruh bawa dalil, saya bawa dalil. Saya yang nggak ngomongin, dia ngomongin. Coba, gimana saya harus lawan sama dia? Nah, saya kan gemes jadinya. Jadi begini, abang yang ngomong saya jelasin ya. Dia tanya, bagaimana dengan Nabi Musa sampai ke Nuh? Dia pertama bukan ngomong ke situ. Yesus waktu disalib. Ini zamannya Yesus. Kalau orang yang tidak dibaptis, menurut ajaran Yesus itu, ini kita klarifikasi ya Bang ya. Saya nggak mau kurangin, saya nggak mau lebihin. Itu bukan sifat saya seperti itu. Bagaimana tentang yang sini, yang kalau Yesus yang tidak dibaptis sama orang yang sebelah di sana? Apakah Nabi Musa sama Nuh masuk surga? Saya belum sempat jelasin, tapi dia tanya sama saya, masuk surga gak? Masuk surga, saya bilang. Berarti dia bilang, gue masuk surga juga dong. Dia bilang begitu. Sedangkan Yesus di sini yang harus dibaptis. Saya belum sempat ngedur lagi mau jawaban saya, tapi sudah di counter sama dia. Oh ginilah begitulah, saya disuruh dalil, saya cari dalil, belum saya jelasin sampai full, di counter lagi. Terus dia bilang bahwa saya masuk surga dong. Ya kalau situ masuk surga, bukan saya yang nentuin. Situ mau bilang situ masuk surga silakan, saya nggak mau bilang Anda masuk surga atau masuk neraka. Ya kan? Nah ada kalimat satu dia bilang, nah situ bilang saya masuk surga. Kapan saya pernah bilang situ masuk surga? Nah inilah perkataan yang tidak saya ucapkan, tapi dia ucapkan gitu loh, untuk memframing saya. Gitu loh. Jadi kita harus fair. Omongan kita iya enggak. Kalau saya dibilang asumsi, oh itu asumsi ya, berarti ya. Ya nggak apa-apa, saya terima gitu loh. Tapi jangan dibulak-balik seperti itu. Nah ini yang saya gemes sama dia. Sampai saya tantang sama saya. Kita fight aja berdua sini, kita ngomong masalah ini yang Nabi Musa. Yuk, jangan bawa kemana-mana dulu. Saya bilang, pakai waktu supaya saya bisa ngomong gitu loh. Begitu ceritanya abangku sayang. Saya gemes sama dia gitu loh. Jadi jangan saya mau jelasin tapi ngomongan dia ngadu. Iya. Jadi bagaimana mendengar seperti itu? Kan begitu. Saya nggak suka saya dibilang fitnah dia. Gua Iya. yang fitnah tapi lu nunjuknya ke gua, kan begitu. Nggak bisa begitu dong. Jangan begitu Iya. dong. Gitu ceritanya abang. Enggak, kan Kakak mengajukan dalil. Nah, sedangkan dalil Anda tidak ada yang secara pasti. Siapa bilang? Saya bilang dalilnya nggak Hanya ada. orang Bang. yang dibaptis yang masuk kerajaan Allah kan gitu. Abang berarti nggak nyimak. Ketika Berarti Anda abang nggak nyimak. Paraka itu bertanya, bagaimana dengan sebelum Nabi Isa, apakah masuk surga? Bang. Coba bawa dalilnya. Bang, saya udah kasih ada dalilnya, nih Paraka misalnya. Saya udah Dalilnya kasih seperti ini, ketika dia tidak mempercayai Yesus sebelum dibaptis, dalilnya seperti ini ada. Gitu Ya. maksud saya Nah, jawabannya. gimana dengan Yesus Bukan yang berarti disalib? ambigu, samar-samar. Itu kan samar-samar yang Gini loh, Anda bawa Bang. dalilnya. Gini, abang jelasin dulu. Kita fair lah di sini. Abang mau bela dia pun nggak apa-apa. Saya nggak peduli gitu loh. Tapi Saya nggak dia membela minta ayat. dia, saya Enggak, di sini dia posisi ayat, nih. Bang. Sekarang Gini, Bang, sekarang gini, kita Bang. bukan bela. Gini, Bang. Sekarang Saya ini dalilnya pelaku. mana dalilnya? Gini, waktu Yesus disalib di atas kayu salib, rohnya Tuhan, bagaimana dengan orang-orang yang pada zamannya, belum zaman Yesus itu, masuk neraka atau masuk surga? Sampai pertanyaannya itu sampai dipertanyakan ke Nabi Musa, sampai ke Nabi Nuh. Saya jawab, masuk surga. Belum yang ke yang lainnya nih. Karena dia nabi gitu loh. Dia belum yang ke lainnya. Saya bilang, saya ada dalilnya Bang, saya lupa.
Saya dipaksa buat cari. Lu jangan membual kalau ngomong. Lu mesti cari ayatnya. Oke bang. Bahkan yang di bawah tuh sudah bantu saya. Efesus. Ada yang 1 Petrus. Saya akhirnya dibaca tuh sama Bang Raka. Ini apa nih penjara nih? Bacain dalilnya, Kenjo. Coba bacain Ya, dalilnya. ada. Kalau mau di sini nggak apa-apa, saya bacain dalilnya ada gitu. Yesus, aku nak dengar. Baca, saya nak dengar. Silakan dibaca. Ya, Yesus Tentang apa itu, Kenzo? disalib. Ada Yesus Tentang apa? waktu disalib, rohnya itu ke dunia orang mati. Gitu loh. Bentar, saya cari ya, ada 1 Petrus 3. Masih anget sih. Hafal lah saya. Ayat 19. Ayat berapa ya? Lupa lagi tuh gua tuh. Sebentar ya. 18, 19. Bang Kenzo Nah, memang itu suka kalau- dia, Begini, kebanyakan ada, lupa. Udah dapat. Dan di dalam roh 1 Petrus 3 ayat 19 ya. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Ini yang dimasalahin sama dia di dalam penjara. Lu kan bilang dunia orang mati. Sebentar. Gini Bang Rehan, biar Sebentar. saya ucapkan, saya Sebentar. jelasin dulu. Saya jelasin dulu. Sebentar, begini. Kenapa Ya. tidak mengatakan Yesus memberitakan Bible ke roh-roh penjara? Kenapa tidak Bible? Kenapa Injil kan kitabnya Nabi Isa alaihissalam? Kenapa tidak mengatakan roh Yesus memberitakan Bible di penjara, roh-roh penjara? Coba jelaskan. Kenapa tidak kata-kata Bible? Kenapa harus Injil? Saya nggak ngerti Bang, yang tulisnya adanya di Injil Bang. Di Bible ini saya mesti tanya sama yang tukang sama tulisnya tuh Bang. Nah ini saya jelasin ke dia bahas masalah penjara di sini ya kan. Tapi ini udah jelas menunjukkan bahwa Yesus 3 hari ke dunia orang mati. Inilah dalilnya yang saya bawa. Dia selalu membilang saya membuat. Saya bilang Bang Raka saya pernah baca ada. Bahkan ini sudah ditunjukin sama yang di bawah gitu loh. Tapi dia bilang ini bukan yang kamu maksud. Oh kok masa penjara? Oh kalau penjara bukan Bang. Saya bilang Bang. Pasti saya cari nanti ya Bang ya. Saya kejar terus nih 1 ayat ini. Saya bilang kan, saya kejar sampai kemana juga saya bilang. Ya kan? Saya kejar terus dia sama 1 ayat ini kan. Soalnya saya turun lagi, saya buka lagi. Ternyata benar ayatnya ini. Nah saya baca ini. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya di mana hanya sedikit yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh bah itu. Nah inilah yang pertanyaan dia yang saya mau jawab. Tetapi dia langsung loncat ke sana sini sampai belum saya menjelaskan ayat ini. Kalau antara kamu sama saya Raka ada perbedaan pemahaman, sudah nggak usah didebatin. Dalilnya saya tunjukin itu yang fair Bang. Begini sebenarnya Bang Kenzo ya. Sebelum ke lain-lainnya saya menanggapi sedikit. Tentang ayat ini kan itu keimanan masing-masing keimanan lah. Betul. Tetapi yang kalau saya pribadi yang saya mau tanggapi di sini bukan karena Yesusnya atau siapanya, tetapi yang saya harus saya harus cari tahu di sini adalah di mana si penulis mengetahui hal ini bahwa ketika Yesus mati dia rohnya itu telah datangi orang-orang yang mati, roh-roh mati itu untuk mengasih Injil. Di sini sebenarnya jadi persoalannya di sini kalau saya sendiri. Karena kalau Yesus Yesus itu kan menerima firman dalam Yohanes 17:8. Tentu kalau firman-Nya itu berasal daripada Yesus, maka pemberitaannya di situ adalah aku ketika mati aku mendatangi mereka yang di dalam penjara dan roh-roh yang sudah di zaman Nuh. Itu pasti begitu kalimatnya. Tetapi ini menurut si Yohanes, si Matius, ini si Matius Ini yang Petrus, menuliskan Bang. Ini ini. Petrus. Iya, si Petrus. Ini Si satu Petrus Petrus, yang ya. menulis gitu. Betul. Nah, ini yang masalahnya Bang Kenzo. Dari Iya, mana si ini Petrus ini ya. tahu bahwa dia itu datangi orang mati itu memberitakan Injil itu? Noni, naik Noni. Sang penulis. Kalau Bang itu Hidayat dipenuhi Roh Kudus, gitu. bro. Kalau Sang ini penulis kan Israelnya ya, kalau ditanya macam itu jawabannya orang Kristen itu, oh sebab sang penulis itu dipenuhi Roh Kudus. Macam itu jawaban simple ya, dipenuhi Roh Kudus. ya ini kan sudah ada yang tertulis, sudah ada dalilnya. Ya inilah masalah kalau masalah Abang Hidayat atau Bang Raka dia mau menafsirkan seperti apa, ya silakan aja. Bukan Saya kan ditafsirkan, cuma Kenzo. menjawab. Oke, Saya coba menjawab jawabannya di sama sini. Nabi Beberapa orang Islam Noni di naik, sini. Noni naik. Sebentar Bang Jo, sebentar. Kita dipaksakan juga teriak-teriak dia tidak mau naik. Jadi begini. Iya.
Yang saya mau tanyakan sama orang-orang Islam di sini, apakah narasi daripada saya itu betul atau salah? Ketika si penulis menuliskan roh Yesus itu menginjili orang-orang mati dan roh-roh orang mati itu, apakah itu narasi saya berpikir yang salah, yang mencari tahu penginjilan itu dari mana dia dapatkan, atau sebaliknya kita Nggak salah. lihat? Nggak salah sih Bang. Kalau menurut saya Abang nggak salah. Oh iya. Kalau menurut saya secara pribadi nggak salah. Kalau Abang mau berbicara seperti ini, mau menuliskan seperti ini, ya nggak apa-apa. Yang ini kan Pandai. tapi di sini emang sudah tertulis Pandai seperti Kenzo. itu. Bang. Kenzo Iya. ini pandai ya. Pandai Bang Hidayah Kenzo Tapi ya. selalu dia pandai kalau saya, tapi kalau sama orang lain dia tidak pandai. Tapi ada satu yang tidak pandai sama Denny, tidak pandai baca Nggak, dua kali jujur, baca. Bang Al-Hidayat. Kenzo. Saya selama debat saya nggak pernah nantang orang loh. Cuman Ya. saya gregetan loh. Saya gemes loh. Kemarin Tantang saya saya, yuk. gemes. Kenzo, tantang Gemesnya saya, yuk. kenapa? Saya Kenzo. tahu saya ini nggak saya minim ilmu. Saya juga lagi belajar satu. Ya. Tetapi yang saya mau kita ini laki-laki. Gentle lah. A, B, B. Kenzo. Jangan Kenzo. saya nggak ngomongkan, saya difitnah ke sana. Sampai saya tantang lu berani masuk neraka gak kalau gua nggak ngomong gitu? Awalnya keras lu saya lu Bang. Saya Kenzo. kalau iya, kalau saya bilang lu bodoh, oh ya, lu asumsi. Oh itu asumsi ya. Ya saya terima. Oh ya berarti gua berasumsi nih kan gitu. Jangan Kenzo. dipelintir-pelintir ke sana. Aduh, itu kan kita bukan laki-laki, bukan kayak begitu. Ya kan, Kenzo. kita tanggung jawab atas omongan kita, gitu loh. Itulah baru-baru pria sejati, gitu. Bro. Apa ya saya kali ingat? Bro. Ya, ya. Bro. Benar itu, Bro. Anak kamu muslim. Iya bener lah. Masa saya bercanda? Masya Iya. Allah. Di umur berapa dia? Udah punya anak 3, saya udah jadi engkong. Cucu saya udah 3. Berapa umurnya? Umur ini antum? Si Kenzo ini Kita- sudah 68. Enak aja nyatut-nyatut. Oh, 52. Hah? Kenzo, insaf Kenzo. Bro. Kenzo, Kenzo. Kenzo 52 itu masih bisa nggak? 52 itu masih bisa nggak? Kalau abang mau lihat sih nggak apa-apa, berdua sama saya nggak apa-apa, saya kasih lihat. Apalah Bang Hidayat. Takutnya udah nggak bisa, percuma-cuma juga masuk Islam. Kagak dia masih muda ini, bohong ini Kenzo. Lagi tuh open camp kan lu. sih nggak apa-apa, saya kasih pegang bang. Astagfirullahaladzim. Kamu ini gimana Kenzo? Kamu nih umurnya berapa umur tadi?